Ya, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Ya, pada malam hari ini saya coba akan memaparkan tentang program kami Karyawan Lepas Digital. Apa sih itu karyawan lepas digital? Kira-kira seberapa penting itu buat kita? Buat kita yang lagi ngezoom ini, buat saudara kita, buat anak kita, kalau memang anak kita sudah mulai masuk ke dunia kerja, ya, seberapa penting sih ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya di sini. Ya, saya dengan Putra Chandra Buana, ya, eh, kelahiran Medan, orang tua orang Sumatera Barat, tapi lamanya di Bekasi, ya, lamanya di Bekasi. Merantau. Ya, pernah di Medan, pernah di Jambi, pernah di Lampung, ya. Di Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan beberapa tempat lainnya. Jakarta, 8 tahun, sisanya di Bekasi. Ya, sudah 51 tahun saya. Nah, saya mengenal dunia internet ini itu sudah 30 tahunan sekarang ya. Sudah 30 tahunan kurang lebih. Dulu pernah bekerja sebagai freelancer ya sebagai freelancer di British Council ya di jaringan ya waktu itu kerja saya maintenance komputer tahun 92 sampai 96 itu dalam satu minggu itu 2 kali kerja saya bongkar-bongkar komputer sedot debu lalu bersihin virusnya. Nah, di situ saya pertama kali ketemu internet, belajarlah di situ ya. Dunia yang pada saat itu memang benar-benar menurut saya keren banget dan belum ada orang yang punya gitu loh. Kecuali kalau nggak kaya banget, nggak punya koneksi internet waktu itu. Nah, tahun 94 itu mulailah ada provider internet di Indonesia. Provider internet di Indonesia pertama kali itu yang swasta namanya Indonet. Kalau yang negerinya Wasantara Net punyanya Pos. Ya. Nah, di situ saya belum kerja di perusahaan itu, tapi karena satu perusahaan itu teman semua aja, jadi saya bolak-balik lah ke kantor itu dan belajar di situ ya. Nah, saya suka waktu itu yang namanya zaman dulu ya, kalau nggak Tennessee ya jaringan itu sukanya ya. Nah, di tahun 99 saya bertemu dengan seseorang GM saya waktu itu ya, saya udah mulai kerja di perusahaan tersebut. GM saya waktu itu mengatakan ke saya begini, untuk tahun-tahun ke depan yang paling yang akan berkembang, yang akan maju adalah bisnis konten. Maka di divisi saya itu divisi namanya business development. Di situ kita bikin apa namanya, bikin apapun untuk yang bisa kita jual, yang bisa sebagai lead magnet untuk perusahaan gitu kan. Waktu itu kita punya jagajaga.com ini informasi tentang arus lalu lintas, tentang keamanan Jakarta. Waktu tahun 99 ini kan masa rusuh-rusuhnya itu ya. Saya ngikutin meliput waktu itu ya. Satu hari itu saya bisa posting sekitar sampai 200 berita ya tahun 99 itu. Dan tahun itu juga kita bikin mesin pencari ya namanya dunia internet ya dunia internet ya. Lalu setelah itu kita bikin konsep, berbagai macam konsep ya, iklan baris, portal, marketplace apa dan lain-lain, semuanya tidak diterima sama kantor. Nggak diterima sama kantor karena ngapain nih ngabis-ngabisin duit katanya. Karena waktu itu memang nggak laku, tidak begitu laku gitu loh. Karena bukan nggak begitu laku, nggak menghasilkan uang ya. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau kita lihat kita buka Detikcom, kita buka apa kan tidak menghasilkan uang gitu kan. Nah, waktu itu juga sama. Lalu setelah itu di tahun 99 ini ya, di bawah tahun 2000 saya mempelajari ilmu namanya ASP, Active Server Page itu apa ya, bahasa pemrograman itu yang platformnya ya di bawah OS Windows.
Udah saya menguasai ilmu itu, dan ilmu itu eh, setelah menguasai ilmu itu kesulitan untuk ini untuk apa namanya untuk praktek karena apa OS-nya juga mahal, bayar semuanya license punyanya Windows. Nah, tahun 2000 awal, tahun 2000 itu akhirnya saya pindah dari ASP, saya belajar PHP. Belajar PHP itu autodidak juga. Ada teman yang ngasih tahu, cuman ngasih kisi-kisinya aja gitu kan. Nah, disitulah saya mulai belajar pemrograman PHP. Sebelumnya saya ASP dengan HTML biasa gitu ya. Saya pelajari itu, dan ya ketika saya udah mengerti itu sambil kerja di perusahaan saya juga dapat job-job luar ya. Pulang dari kantor saya ngerjain website pesanan orang gitu kan. Pesanan orang karena saya sendiri sih sebenarnya perusahaan saya itu bukan jasa pembuatan website ya. Jadi eh, dia untuk support daripada eh, apa namanya provider ya, support untuk provider. Nah, saya sudah jadi freelance waktu itu. Waktu zaman itu kan luar biasa ya, bikin website aja. Saya pernah bikin website yang sekarang saya jual 1 juta, itu pernah 50 juta. Pernah juga saya bikin website harga 200 juta. Zaman itu mahal sekali. Ya, padahal HTML doang ya. Lalu membuat website Taman Mini, lalu membuat portal Piala Dunia, membuat web Bapeda Jakarta. Nah, Bapeda Jakarta ini saya sampingan. Ini sampingan saya ini ya. Nah, teman-teman ya, di tahun 2005 pertama kali saya belajar SEO. Ya, pertama kali saya belajar SEO ketika saya di Kelapa Gading. Ketika saya di Kelapa Gading, saya ketemu sama customer saya orang China ya. Dia bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak ini? Saya baru ikut nih, ikut bergabung, bayar berapa ya waktu itu lupa. Apa itu ya? Apa itu? Ini SEO namanya. Nah, itu saya baru tahu pas saya lihat dia belajar sama Asian Brand atau apa ya tahun 2000 itu aneh akhira. Lah ini mah pekerjaan saya sehari-hari, saya bilang gitu. Nah, dari pertemuan seperti itu saja saya udah langsung mencoba dan mencoba cepat banget saya naiknya akhirnya di saya kan di tahun 2004 udah mengundurkan diri dari kerja. Akhirnya saya membantu ya. Saya membantu menjadi freelancer, ada yang masuk ke perusahaan, ada yang masuk ke saya pribadi ya. Perusahaan-perusahaan pribadi, tapi ada juga job pribadi. Nah, saya jadi freelancer di ketika itu ya. Nah, terus sampai ratusan web-web yang saya bikin, yang saya SEO kan, gitu kan. Akhirnya saya mengerucut ke beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan saya, ya. Jadi emang ini saya buka karyawan lepas digital itu karena memang pernah saya melakukannya, ya. Dan teman-teman di sekeliling saya juga pernah melakukannya, ya. Nah, singkat cerita, kita pernah bikin SIMPEK, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, AKASI, Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, Arsip Diklat Kumham, ya, aplikasi Sistem KCI, Karya Cipta Indonesia, SIMPEK lagi, Sistem Intelijen, ya, BAIS 2009, bikin Manajemen Mutu, Web MNC Land ini ya, bukan MNC Property, MNC Land 2012, Web Smesco, dua-duanya kita Web Smesco untuk nasional sama internasional kita bikin. Terus saya juga pernah melatih redaksi Detikcom 2015 sama ya, dilanjutkan dengan melatih leader dan programmer-programmer Detikcom. Sampai sekarang lebih dari 20.000 website bersama tim ya. Sampai sekarang aktif bermain SEO. Sampai sekarang ya mengisi training SEO ya, terus aktif di Facebook dan seterusnya teman-teman. Nah, kenapa karyawan lepas digital ini saya buat program ini? Karena banyak sekali teman-teman yang di sekeliling saya itu minta karyawan ke saya. Pak Putra, cariin karyawan dong buat perusahaan saya. Dia kan tahu saya pernah punya pesantren bisnis ya. Rata-rata mereka yang sudah belajar jadi pesantren bisnis di tempat saya, mereka itu nggak mau kerja, nggak mau di bawah ini. Kalau mau
sampingan sih mau ya kan, tapi dia berbisnis juga ya. Nah rata-rata mereka nggak ada yang mau gitu kan. Nah, lalu saya kepikiran, udahlah kita bikin aja karena permintaan banyak banget. Terus sama customer-customer kita. Customer-customer kita itu banyak banget yang minta sehingga udahlah kita bikin karyawan lepas digital. Nanti mereka kita ajarin ilmu SEO-nya, kita ajarin ilmu Facebook Ad-nya, kita ajarin ilmu Google Ad-nya, IG Ads-nya, kita ajarin organiknya, kita ajarin semua digitalnya gitu kan. Lalu setelah itu ketika ada job kita kasih job tersebut ke teman-teman sambil mereka menjalani bisnisnya pelan-pelan. Nah, itu yang kepikiran teman saya ya. Nah, jadi kita bentuklah karyawan lepas digital batch 1 ada sekitar kurang lebih 69, 70 lah. Ya, ini sudah berjalan 10 hari, ini hari ke-11. Udah masuk ke materi Google Ads ya. Sudah masuk ke materi Google Ads, nanti Facebook Ads, lalu setelah itu materi umum, insight-insight, copywriting, cara bikin landing page itu paling terakhir. Ya, itu materinya ya. Oke, saya masuk ke slide saya yang ini. Hmm, ya di sini bukan nggak ada lowongan ya. Kita ketahui ya di luaran sana banyak sekali pengangguran, banyak sekali pengangguran. Sebenarnya bukan nggak ada lowongan ya, tapi ilmu yang kita miliki tidak sesuai dengan tren sekarang. Ilmu yang kita miliki nggak sesuai tren sekarang, nggak sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ya seperti itu, susah kita untuk mendapatkan kerjaan. Coba kita posting aja. Saya lagi mencari kerjaan, saya ahli SEO, saya ahli Facebook Ads, saya ahli ini. Itu rebutan orang menjadikan Anda sebagai karyawan atau menjadi karyawan lepas. Ya, memang benar keahlian yang tidak relevan dengan tren industri saat ini bisa menjadi penghalang dalam mendapatkan pekerjaan. Di era teknologi dan informasi saat ini keahlian yang dibutuhkan oleh pasar ya terus berubah dan berkembang. Ketika kita nggak ngikutin ini ya, apalagi kita eman-eman ngeluarin duit buat belajar ya, beli bakso, jalan sana sini, healing sana sini punya duit, pas giliran buat belajar hanya menahan menahan diri 1 bulan pengeluaran itu kita mikir-mikir ya ke laut aja setelah itu ya. Nah ini ya karena ilmu kita nggak sesuai dengan tren ya. Lalu setelah itu untuk orang tua ya sulit mendapatkan penghasilan. Ini kita yang udah tua-tua nih, kita yang udah tua-tua yang umur 30 ke atas, 40 ke atas itu sulit mendapatkan penghasilan. Ya. Ya mungkin kita kurang ilmunya, kita kurang belajar ya. Kenapa saya bilang kurang belajar? Karena saya punya murid ada yang umurnya 60, ada yang umur 50 masih belajar ya. Tidak ada istilah gaptek karena materi-materi ajar yang kita kasih nanti itu adalah sangat sederhana dan murah ya. Mungkin kita kurang ilmunya, ilmu yang tren saat ini. Mungkin ilmu yang lain kita sudah katam, tapi ilmu yang tren untuk nyari uang saat ini ya kita belum punya gitu loh ya. Atau kurang gitu. Mungkin kita kurang network. Nah, kita kurang network apa? Eh ya network kita di situ-situ aja gitu ya. Dengan kita bergabung di karyawan lepas digital, kita punya network. Kayak kemarin itu ada 70 orang. Mereka udah punya jaringan di situ. Lalu nanti kita kenalkan sama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Lalu kita bentuk komunitas itu terbentuk network. Ya kalau udah kebentuk network enak banget direferensiin kita dan seterusnya ya. Mungkin kita kurang bantu orang juga. Bantu orang itu bukan dalam hal ngasih duit ya teman-teman ya. Bantu orang itu kita bisa dengan cara apa? Ya kita punya ilmu kita bantu orang ya. Contoh saya kemarin hari Sabtu hari Minggu saya ada di sebuah komunitas. Di dalam grup komunitas itu saya ngomong gini, teman-teman saya mau bantu untuk 100 produk. Untuk 100 produk yang mau saya optimasi. Ya kan, silakan list di bawah ini. Akhirnya mereka ngelis sampai 100 gitu kan. Ya saya bantu optimasi. Ketika saya bantu optimasi, udah banyak yang halaman 2, halaman 1 dalam waktu 2 hari gitu kan. Maksud saya tidak jualan, saya hanya ingin bantu aja gitu loh. Maksud saya nggak jualan ya. Wah ini udah pecuan nanti teman-teman saya kasih lihat WA saya ya. Nah ketika itu banyak yang japri saya, Pak bantuin saya ini dong, Pak bantuin saya, Pak bisa nggak bikinin saya ini, bisa nggak bikinin ini, gitu kan?
Akhirnya dapat, saya bantu orang dulu, akhirnya dia di antara sekian banyak ada yang menyerahkan pekerjaannya ke kita, gitu ya. Nah, kita sih mungkin agak telat ya, kita mungkin agak telat gitu kan, agak telat tapi masih bisa lah kita belajar. Tapi jangan sampai anak-anak kita telat ya. Anak-anak kita ya bisa kita ikutkan program karyawan lepas digital ini juga gitu ya. Oke, ini gambaran besarnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke sini membangun karir sebagai freelancer. Sebelum kita ini saya mau kasih ini mungkin teman-teman tahu semua ya, empat kuadrannya Robert Kiyosaki ya. Nah, ini sebelum kita menjadi business owner, ada baiknya ya kita menjadi karyawan dulu. Ya, jadi karyawan lepas dulu lah, tahu permasalahannya. Enaknya kalau kita jadi karyawan lepas, itu kita nggak bekerja di satu perusahaan. Kita bisa mengerjakan beberapa perusahaan, kayak saya waktu itu 100 dari 100 perusahaan yang saya pegang itu akhirnya ada ya 5 sampai 15 akhirnya yang masih saya pegang sampai sekarang, yang pribadi ya, bukan yang kantor ya. Seperti itu. Nah, dari situ ada kerjasama, dapat duit dan lain-lainnya. Jadi kita jadi karyawan dulu. Kalau kita jadi karyawan, kita bisa memegang beberapa produk. Misalkan perusahaannya yang satu perusahaan umroh, yang satu lagi perusahaan properti, yang satu lagi jualan apa, jualan kanopi ya, pasang kanopi, yang satu lagi poles marmer. Ya, misalkan kita punya 20 sampai 30, berarti 30 jenis usaha yang kita optimasi untuk mempertinggi jam terbang kita juga. Terkadang kita teman-teman ya, kalau habis belajar nih, habis ikut workshop gitu, bingung mau praktek apa gitu. Kadang kita ikut workshop belum punya produk, walaupun kita sudah ada produk, tapi bingung juga. Ya prakteknya begini-begini aja. Jadi belum teruji teman-teman ya. Kalau kita langsung ke business owner, kita fokusnya satu. Kalau di sini kita jadi employee, kita bisa ngikutin apa saja, ketemu berbagai permasalahan, apalagi produknya banyak. Seperti teman-teman sekarang kalau misalkan perusahaan ada yang nanya ke saya, ngomongin tentang bisnis, misalkan jasanya misalnya jasa ISO, saya bisa jawab. Ketika dia ngomongin tentang produk fisik, misalkan bengkel, saya bisa jawab. Ketika dia ngomongin tentang produk digital, saya bisa jawab. Ketika mereka bisnis mereka itu apa namanya, produk penjualan alat-alat berat, saya bisa jawab. Kenapa saya bisa jawab semuanya? Ya, karena saya sudah melewati employee, pernah ngurusin itu semua. Ya, lebih dari 20.000 yang saya urusin website orang. Ya, kalau untuk SEO udah sekian banyak dan ribuan murid-murid saya yang pernah saya ajarin dan punya berbagai masalah gitu ya. Jadi kita jadi employee dulu, kita jadi karyawan dulu. Setelah kita jadi karyawan ya, misalkan teman-teman sekarang ini dapat 20 pekerjaan, 20 project nih dari kita kasih nih project nih ada 20. Nah, teman-teman pelan-pelan mulai membangun bisnis sendiri, ya, self-employed, ya, kerja di perusahaan sendiri, karyawannya kita, manajernya kita, direkturnya kita, tukang packingnya kita, ini kita semua nggak apa-apa, harus melalui proses ini, ya. Nah, setelah kita melalui proses ini, kita masuk ke, baru setelah itu kita jadi business owner. Kenapa kita disebut business owner? Karena kita punya karyawan. Nah, ketika kita sudah punya karyawan, kita bisa tahu nih, karyawan ini bener nggak kerjanya, males nggak dia. Kenapa kita tahu? Karena kita sudah pernah menjadi karyawan di sini dan menjadi merangkap semuanya gitu loh. Kayak saya ya, saya ada beberapa karyawan saya yang ngeles. Misalkan dari sisi yang ngiklan gitu kan, ngelesnya nih begini-begini. Saya udah pernah ngiklan dulu, ya kan. Ada yang ngeles juga packing. Ini kok packing lama, alasannya macam-macam. Saya udah pernah jadi tukang packing dulu gitu kan. Kita udah pernah dulu gitu. Jadi semua perencanaan kita dan lain-lain itu bisa kita ketahui di apa ya, kita jalankan lah ya. Kita bikin strategi itu enak di sini. Kenapa? Karena kita udah pernah di E sama S. Nah, setelah kita business owner baru kita menjadi investor. Ya, baru kita menjadi investor. Boleh nggak sih langsung ke sini? Boleh. Boleh nggak sih langsung ke sini? Boleh. Boleh nggak sih langsung ke sini? Boleh. Tapi sebaiknya melalui proses ini. Ya, jelas ya. Jadi karyawan lepas digital akan kita giring sesuai dengan kuadran ini nih. Dari E ke S ke B sampai I. Ya.
Itu goalnya kita. Ya, ini sudah dijelaskan, self-employed sudah dijelaskan, business owner sudah dijelaskan juga, menjadi investor juga sudah dijelaskan ya. Oke, sepanjang presentasi ini kita akan mengeksplor berbagai aspek freelancing termasuk ya, mengapa freelancing digital menjadi tren dan bagaimana posisi Anda dalam tren ini ya. Keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi freelancer digital dan bagaimana cara mempelajarinya. Bagaimana investasi pada diri sendiri, pendidikan, pelatihan, dan ini. Potensi penghasilan sebagai freelancer seperti apa? Keuntungan lain menjadi freelancer apa ya? Tantangan apa yang mungkin dihadapi freelancer? Ya, oke. Mengapa jadi freelancer gitu ya? Mengapa jadi freelancer digital? Karena sekarang ini ya, yang pertama itu kita punya kebebasan. Kita bisa kerja di mana aja. Orang digital itu semakin malam semakin fokus gitu loh, ya. Jadi kita bisa kerja di mana aja. Lalu kita bisa bekerja dengan beberapa perusahaan. Kita nggak dikungkung dalam sebuah ruangan, dalam sebuah perusahaan gitu kan. Yang akhirnya sampai tua kita di situ terus, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Mindset kita pun akan terkungkung di situ. Ya, jadi kita jadi freelancer itu biar apa? Biar kita bisa banyak ketemu pengusaha, kita banyak ketemu orang, bisa membangun network, bisa ikut sana sini gitu kan. Nah, itu kita jadi freelancer. Jadi kemerdekaan kita di situ ada. Terus kita juga bantu banyak orang, ya banyak perusahaan dan bantu banyak orang juga gitu ya. Nah, ini jadi freelancer. Jadi kebebasan, duit duit dapat, bebas dapat gitu kan. Network juga dapat. Ya, bayangin kalau kita jadi freelancer, teman-teman ya. Kalau kita jadi freelancer, itu hubungan kita kalau ke perusahaan pasti langsung itu sama bos-bosnya, bukan sama karyawannya. Saya dulu teman-teman ya, waktu awal-awal saya jadi freelancer, saya nggak mau ketemu sama manajer, saya mau ketemu sama bosnya. Ya, kalau sama manajer itu ribet urusannya, karena dia harus ada ACC bosnya lagi. Nggak mau saya kalau sama langsung bosnya saya mau. Kalau kita ngerjain sesuatu, kita kerjakan, manajernya oke oke oke, nanti ACC bosnya suruh ganti lagi. Akhirnya terus-menerus begitu. Makanya saya tidak menjadi sebuah kebanggaan saya mendapatkan proyek yang di gedung-gedung bertingkat itu. Ribet, dapat duitnya lama, prosesnya ribet, ya kan? Duitnya juga sama gede dengan yang eh, toko-toko kecil yang ada di LTC di Glodok sana. Ya, nah waktu saya dulu bekerja seperti itu, kita ketemu sama bos-bos, ya kan? Terus jarak kita sama mereka tidak jauh. Kan biasanya kalau yang di mereka bos-bos apa itu, wah dari pakaiannya, apanya dan lain-lain, terkadang ada yang minder, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau bos-bos yang di LTC, Mangga Dua, di ini yang toko-toko yang apa, itu kita udah ngopi bareng apa dan lain-lainnya. Ya, oke. Kita jadi freelancer, kebebasan ya teman-teman ya. Keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi freelancer digital dan bagaimana caranya ya? Ini ya keterampilan skillnya apa ya? Skill membuat copywriting. Kenapa harus copywriting? Sejago apapun kita, digitalnya kita nggak ngerti copywriting itu nggak kepake. Hanya jadi kuli ya. Hanya jadi kuli tukang setting ya teman-teman ya. Kuli tukang setting. Ya, ini jadi skill copywriting ini harus kita pahami. Skill riset harus kita pahami gitu ya, teman-teman ya. Lalu setelah itu membuat landing page. Membuat landing page ini kan gampang kalau copywritingnya udah dapet. Landing page itu bukan hanya tumpuk-tumpukan gambar, tapi ada sebuah cerita sehingga dari attention menjadi interest, menjadi desire, dan menjadi action. Ini ada ilmunya di sini dan di karyawan pas digital diajarin ya. Skill membuat e-book. Kenapa kita harus bikin e-book? Kenapa harus ada skill e-book? Ada ini. Yang pertama, kalau kita membuat e-book, kita memperdalam ilmu kita, kita belajar lagi. Yang kedua, kalau kita mau jualan apapun harus ada lead magnet. Ya kan, harus ada lead magnet. Anda mau join sama kami, mau beli website sama kami, dapatkan 100 e-book gratis. Itu kita semua yang bikin. Nanti di situ diajarin juga ya, teman-teman ya. Skill SEO, skill optimasi ya, skill SEO itu search engine optimize bagaimana bisa ditemukan di Google. Skill optimasi sosmed organik. Sosmed organik itu apa? Kayak Facebook, IG, TikTok ya.
YouTube udah masuk sosmed juga sekarang, dan sosmed-sosmed yang lainnya itu ada organik, ada cara mainnya ya. Lalu Google Ads ya yang berbayar, dan setelah itu sosmed Ads. Teman-teman, kalau skill ini kita ikutin kursusnya semua, kita ikutin seminarnya semua, harganya puluhan juta. Puluhan juta nggak dimentorin lagi. Nggak dimentorin, nggak dikenalin lagi sama perusahaan-perusahaan ya. Tapi di karyawan lepas digital itu semua nanti kita urus. Bahkan belajarnya itu bukan hanya sebulan. Belajarnya itu bukan hanya sebulan. Kalau misalkan di bulan ini masih kurang nangkep gitu, pas ikut batch berikutnya boleh ikutan. Saya mau ikutan lah, saya yang kemarin tuh kurang jelas, bisa ikutan belajar ya. Seperti itu. Jadi setahun mau ikutan terus juga silakan ya. Oke, bagaimana investasi pada diri sendiri, terutama dalam pendidikan, pelatihan dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan. Ya, nah eh, kita itu investasi ya, investasi pada diri sendiri ya. Kalau mau belajar itu, ya tentu di situ ada pengorbanan, ada uang yang harus dikeluarkan ya. Ya harus di sini investasinya 1 juta ya. 1 juta mendapatkan belajarnya 20 hari belajar. Kalau dihitung 1 juta 20 hari belajar berarti satu harinya 50.000 ya. 50.000 satu harinya, 20 hari belajar dalam 1 bulan. Nah kalau dia ngulang-ngulang terus selama setahun ya, selama setahun taruhlah kita 10 bulan jalannya ya, 10 bulan berarti 200 hari kita belajar kapan aja. 1 juta dibagi 200 goceng ya, gitu loh. Gitu teman-teman, murah sekali ya. Nah, di sini nanti karyawan lepas digital akan kita pertemukan dengan perusahaan yang membutuhkan. Ya, kita iklan juga nyari perusahaan gitu kan. Ketika perusahaan itu membutuhkan, kita kita ini kita pakai ya tenaganya karyawan lepas digital. Ya, ini kita apa perusahaan tersebut, pekerjaan proyek dari perusahaan tersebut kita suruh kerjakan si karyawan lepas digital ini ya. Tapi tentu kita nggak asal, mereka-mereka yang lulus, mereka-mereka yang menurut kriteria kita sudah bisa melakukan pekerjaan itu. Kalau enggak, kita suruh belajar lagi, belajar, belajar dan belajar lagi. Ya, kalau untuk proyek 1 2 itu kita kasih gitu untuk testingnya gitu ya. Tapi untuk proyek misalkan langsung 10, langsung 20 itu yang benar-benar mereka yang sudah mahir itu kita akan kasih ya. Kebetulan ini sudah ada beberapa yang antri untuk batch 1 gitu kan, tapi kita nggak mau seradak seruduk langsung main kasih-kasih aja, soalnya nama baik kita juga harus kita jaga gitu ya. Oke. Oke, ini jadi investasi leher ke atas, nggak usah mikir ya. Yang biasanya 1 bulan kita buang-buang uang buat bakso, buat jalan sana sini, ya ditahan dulu untuk belajar ya. Nah, kelebihannya teman-teman, selain kita dapat ilmu, kita dapat network. Networknya dua, sesama teman digital, lalu sama perusahaan. Ya, keuntungan lain menjadi freelancer. Nah, keuntungan lainnya menjadi freelancer apa? Waktu tadi fleksibel sudah saya sebutkan, tempat kerjanya juga fleksibel, peluang kerjasama berbasis saham. Ketika perusahaan yang kita bantu ini dia udah seneng nih sama kita nih. Pas dia buka perusahaan baru lagi kita diajak. Kamu bantuin saya lagi dong. Tapi ya udahlah, kamu tak bagi saham aja sekian persen ya, kamu bantuin saya selain saya kasih gaji. Itu terjadi ya, itu terjadi banget di beberapa teman-teman gitu ya. Nah, profit sharing dan potensi untuk membangun portofolio kerja yang luas itu bisa. Teman-teman sambil kerja sama orang lain freelancer, tapi membangun bisnis juga gitu loh. Membangun bisnis apa? Nah, nanti di sini kita kupas juga di KLD. Ya, karena pertemuan kita kan bukan hanya 1 bulan itu aja, selanjutnya kita ada pertemuan gitu kan. Nah, proses employee, set and employee, business owner sama investor itu nanti akan teman-teman temukan di karyawan lepas digital ini. Ya, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh freelancer dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tantangannya pasti males ya, males belajar ya. Di peluangnya apa? Bekerja sebagai freelancer memberikan berbagai keuntungan termasuk fleksibilitas ini ya, pendapatan tambahan ya. Ini jika seorang freelancer mampu mengatur waktu, dapat baik dan dapat menangani beban kerjaan yang banyak perusahaan sekaligus, maka penghasilan bertambah. Kita bisa nambah, oh, 1 saya udah bagus nih, saya tambah 5 lah, udah bagus lagi saya tambah 10 lah, udah bagus saya tambah 20 lah, bagus.
saya tambah 100 lah, bikin tim di belakang. Ajarin lagi tetangganya kiri kanan, yang ngerjain tetangga, tapi kita ngurusin kerjasamanya aja. Seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman freelancer pun itu nanti akan kita kader sebagai apa? Sebagai pengajar. Kalau dia punya bakat pengajar. Teman-teman freelancer pun nanti akan kita kader untuk menjadi pengisi Zoominar. Kita nanti akan bikin kelas ya, akan bikin kelas, kita kasih peluang untuk teman-teman freelancer yang memang punya kemampuan untuk ngisi, itu kita carikan pesertanya berbayar gitu ya. Berbayar nanti teman-teman yang ngisi gitu ya. Ya, diversifikasi pendapatan, pengembangan keterampilan yang seperti saya sampaikan tadi ya, pengalaman portofolio ya, jaringan. Nah, jaringan ini penting banget teman-teman ya. Jaringan ini penting banget. Oke ya. Oke, bagi hasil profit kolaborasi jangka panjang ya, ada yang sini sudah saya sampaikan tadi juga. Nah, sebelum saya sampaikan di sini, saya mau kasih lihat ini ya, saya di grup, saya mau kasih lihat di salah satu grup. Nah ya, eh, saya share ya, saya share chat-chatan saya di grup. Nah ini ya, nah ini, oke. Ini grup salah satu komunitas ini ya. Lihat nih. Saya open lagi ya. Sebelumnya 10 saya lakukan, untuk 100 orang dioptimasi secara gratis dan seterusnya dan seterusnya. Ini teman-teman saya minta 100, mereka udah ngelis sampai berapa nih? 66, udah sampai berapa nih? 102, padahal sudah 103 sebelumnya ya. Nah, terus hasil ini saya sendiri yang ngerjain loh. Ya, ini saya sendiri yang ngerjain, di sini ada hasilnya gitu kan. Ini ada hasilnya terbaik gitu kan. Jadi yang udah pecuan-pecuan saya kasih lihat. Saya kasih lihat, kasih jempol-jempol mereka semua gitu kan. Nah, ini ya lumayan udah pecuan ya, pakai spinner apa. Ini saya kasih tahu begini. Jadi di grup ini ada 100 orang akhirnya mempunyai komunikasi sama saya. 100 orang komunikasi sama saya, dan japri-japri saya banyak. Japri saya gimana belajarnya, di mana ininya, dan lain-lain. Akhirnya bisa nggak dibantu perusahaan saya, dan lain-lain. Itu dengan hanya saya memberi gratis di sebuah grup, teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Ya, yang pertama saya pingin nyari networknya. Yang kedua ya pingin cari orderan juga gitu kan. Pingin cari orderan, cuman kita nggak jualan langsung ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang saya lakukan. Oke, berikutnya saya kembali ke slide tadi lagi ya. Saya lanjutkan, kebetulan Mas Kur yang biasa jualan, nggak ada yang jualan, saya langsung jualan di sini ya, ngajak teman-teman ya. Segera bergabung dengan karyawan lepas digital, biayanya 1 juta. Yang dipelajari ini semua ya, lalu 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan ya. Lalu boleh mengulang ikut batch 2, batch 3, batch seterusnya ya. Mengulang ikut batch 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, itu gratis. Bayangin ya. Kalau teman saya itu belum menguasai Google Ads, pas Google Ads-nya saya ngikutlah kelasnya gitu loh. Ya. Karena ini Zoom teman-teman ya, dan ada video-videonya, teman-teman bisa ngikut. Tapi kalau kelas offline bayar lagi karena ada makan dan lain-lainnya ya. Ini bayarnya 1 juta. Jadi biaya-biaya teman-teman yang biasanya untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk hal-hal yang enggak begitu penting di stop dulu ya, dialihkan kepada ikut belajar ini ya. Karena apa? Ini buat leher ke atas ya, modal yang nggak pernah habis ya. Lalu bisa nyicil ya, jajan ilmu modal yang nggak pernah habis ya. Bukan itu saja, Anda dimentorin, bayangin teman-teman ya. Anda dimentorin, dicarikan proyek, kerja sesuai dengan skill Anda. Tentunya kerja freelancer ya, karena kami tahu Anda adalah calon pengusaha. Kita itu tahu teman-teman di sini semua calon pengusaha yang lagi belajar jadi karyawan. Ya, makanya kita carikan project sesuai dengan skill dan itu freelance gitu ya. Oke ya. Nah, kalau mau bergabung hubungi Mbak Tika di nomor telepon sekian ya.
gabung dan transfer malam ini kami akan berikan bonus bisa belajar duluan ya. Video tutorial akan kami berikan langsung setelah transfer, sehari setelah transfer. Jadi teman-teman yang bergabung sekarang, yang ngasih DP, yang apa yang bergabung sekarang itu video-video tutorial kita kita bagikan ya. Untuk apa? Agar ketika nanti ketika masuk kelasnya teman-teman udah nggak dari nol banget gitu loh. Udah bisa mengikuti ya. Kira-kira seperti itu dari saya. Monggo silakan ada pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Mas Rehan di open pertanyaan teman-teman. Oke, buat teman-teman silakan ada yang ingin ditanyakan terkait program karyawan lepas digital ini. Monggo, silakan. Kita open pertanyaan bisa di chat atau bisa open mic ya. Ya, atau kalau nggak ada yang tanya, Mas Rehan aja tanya dulu. Saya nanya, Ya, Pak, ini gimana Pak respon mereka yang udah belajar? respon yang udah belajar itu udah dapat lead yang kita untuk yang pertama itu kita main di ini ya AMDAL, udah dapat lead yang AMDAL. Lalu kemarin main Google Map itu udah dapat lead, cuman stoknya belum disiapkan di tempat mereka masing-masing ya. Udah dapat Hmm. lead kebingungan gitu ya, karena Google Map itu kan harus nyetok tuh biasanya gitu kan. Lalu kalau untuk SEO sih aman ya, untuk SEO aman, yang untuk Google Map juga aman, untuk Google Ads mereka masih mengulang-ulang terus ya, karena itu Google Ads yang dipelajarin banyak banget dari Google Search-nya, GDN dan seterusnya. Tapi eh, kemarin udah saya sarankan kepada mereka bahwa apa namanya, mengetahui dulu prosesnya, nanti pendalaman seterusnya, karena nggak bisa langsung semua ilmu itu kita langsung kita dapat ya. Nah, langsung kita dapat. Yang penting kita udah tahu prosesnya, lalu kita berlatih setelah itu. Terus juga ini sekarang masih Google Ads, Mas Rehan ya, sekarang ya. Betul. Sekarang masih Google Ads, nanti hari Rebo udah mulai Facebook Ads ya. Iya, dan Mulai Facebook Ads, saya lalu yang ngajar. minggu depan itu sudah mulai giliran saya ngajar yang umum nih ya. Iya, minggu depan saya yang ngajar, paling terakhir saya ngajar, gitu ya. Seperti itu ya. Belajarnya via apa Pak? Via online Belajarnya atau via Zoom? via Zoom. Sebelum Zoom itu ada video yang kita kasih ya. Setelah Hmm. Zoom, video rekaman Zoom-nya juga dikasih gitu ya. Hmm. Pak, Oke. materi tadi bakal di-share. Materi yang mana? Yang ini Yang boleh, mana nih Pak Haji? boleh, Yang boleh. slide-nya atau yang mana? Materi tadi materi saya menjelaskan ini boleh kalau mau ya. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Nih, mungkin saya yang cerita dikit ya. Ya. Saya termasuk ahli workshop Pak dari dulu Pak. Sampai sekarang ya mungkin ya. Hmm. Cuman nggak ada di luaran sana belajar workshop, tapi malah dikasih kerjaan nantinya, malah dikasih project buat saya sendiri. Saya Malah belajar itu gimana Pak? malah disuruh jualin produknya dia ya. Iya, Disuruh jualin itu produk dia. makanya. Kalau kita enggak, ya bukan produk kita yang disuruh jualin ya. Jadi belajarnya barengan ya, nggak sendiri-sendiri. Iya, barengan. Tenang aja. Pengalaman, kebetulan saya jadi pengajarnya juga dan teman-teman yang belajar antusias semua kok. Jadi sama-sama bertumbuh. Oke, Pak Andi Wibowo udah ya tadi kalau nggak salah Pak ya, sudah transfer Pak ya. Oke, Ada nggak sih Adakah Pak? testimoni? iya Pak, ada testimoni. Nah ini nih, Adakah testimoni dari perusahaan yang sudah kerjasama dengan Bapak untuk yang sudah menghandle dari ikut Zoom meeting gitu? Gini, kalau testimoni ini kan baru 2 batch ya, tapi kalau untuk testimoni itu di kita tuh udah ribuan. Kalau yang ikut jasa kita sudah ribuan gitu kan. Ada YouTube-nya, tahu Hardi Klasik itu dari nol dia itu sama kita gitu kan. Apa sih YouTube Hardi Klasik? Hardi Klasik Pak. Hah? Yang testimoni sama kita?
Ya, jadi gini loh ya, kalau kalau untuk ilmu itu kalau kita ngomongin testimoni itu kita lumayan ini apa namanya, kalau untuk sebuah produk ya, untuk sebuah produk testimoni itu mungkin bisa, kalau ilmu itu tergantung dari apa, dari mereka ini, dari mereka yang belajarnya. Tapi coba kita cari ya testimoni dari ini hard Mati. Laptop saya mati. apa Laptop saya mati. ya. Oke, sebentar ya. Oh, kalau nggak salah di videonya si ini ada ya, si Hamdan ya, apa Hmm. apa Sulaiman. Aduh, Sulaiman Pis, Pak. Sulaiman Pis. Nah ini ya, jadi testimoninya banyak sekali testimoni ya. Ini ini mungkin teman-teman yang ikut di sini ada yang sudah punya testimoni juga ini ya. Saya punya pesantren bisnis namanya Boom, berbagi untuk Muslim. Berbagi untuk Muslim itu sudah ada yang miliaran juga. Nah ini nih. Wah, ini dipenggal-penggal nih sama si Hamdan. Hmm. Halo, Oke, saya saya bantu. Sati. Umur saya 25 tahun. Saya bergerak di bidang jasa interior mobil. Bergerak di bidang jasa interior mobil, khususnya jok mobil, Pak ya. Oh, cuman penggalan. Nah, ini ya, ini dia ya. Saya semenjak dari bergabung dengan Morosakato, selama saya 2 tahun ini saya sudah bisa, usaha saya semakin maju. Saya terima kasih kepada Morosakato untuk menjalankan usaha kami. Kami bergerak di bidang interior mobil kurang lebih sudah 5 tahun. Ya. Tapi semenjak saya bergabung dengan Morosakato 2014 sampai 2015, saya sudah mempunyai segalanya. Semenjak bergabung dengan Morosakato, saya terima kasih dengan Morosakato. Oke, kita cek siapa sih Hardi Klasik ini orangnya sekarang ya. Itu sama kita bener-bener dia kayak hormat banget ya. YouTube ya, Hardi Klasik. Kita searching aja Hardi Klasik ya. Nah, ini perusahaannya ya. Kalau anak-anaknya mah tinggal lihat di Facebook saya aja. Hardi Klasik Interior. Nah, ya. Teman-teman yang belum kenalan Facebook sama saya, nah ini dia Hardi Klasik Interior. Itu customernya sekarang siapa? Raffi Ahmad, artis-artis semua customernya dia ya. Customer dia artis-artis semua. Ini yang satu lagi nih. Hardi Klasik Raffi Ahmad, coba Raffi Ahmad. Nah, customer dia artis-artis papan atas ya. Nah, ini dia sama Raffi Ahmad gitu ya. Ya banyak lah kalau testimoni tentang ilmu yang kita sebar ya. Bahkan ada yang kemarin itu datang ke saya, Pak, terima kasih Pak. Dia ngelapor ke saya bahwa dia sudah punya ruko, udah beli rumah 1 M dan lain-lain. Awalnya dari belajar jual jasa dan sekarang punya bisnis. Tapi dia nggak karyawan lepas digital waktu itu, hanya belajar aja gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Jadi di sini kita bukan menggunakan jasa digital marketing, tapi justru belajar ilmunya digital marketing gitu ya, Pak. Iya. Jadi misalkan kayak Mas Hardi tadi tuh dia butuh ya nanti ini dipakai tenaga-tenaga karyawan lepas digital gitu loh. Seperti itu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ini apa nih, Mas? Oh, monggo yang ingin bertanya. Peralatan yang diperlukan apa saja, Pak, untuk belajar? Laptop ya. Peralatannya laptop, tapi kalau sudah masuk ke Ads, teman-teman harus punya Jago ya. Ada sertifikatnya, ada sertifikat dari kami ya. Ada. Ada Oke. sertifikat dapat ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan teman-teman buat yang mau bertanya. Ini bisa dicicil ya. Oh ya. Bisa dicicil 2 kali gitu ya.
Terus teman-teman yang transfernya di awal itu nanti kita kasih video-videonya untuk belajar dulu sebelum masuk di acara resminya. Jadi ketika masuk acara resminya udah paham nih, tinggal ngikutin aja gitu ya. Nah, teman-teman yang memang lulus sesuai dengan kriteria kita itu sudah ada perusahaan yang nunggu, tapi kita nggak langsung ngasih brek banyak proyek gitu ya. Kita kasih proyeknya 2 dulu, 3 dulu gitu ya, teman-teman. Hmm. Kira-kira kalau udah order Pak, misalnya udah join gitu, boleh nggak sih main ke kantor? Datang aja tiap tiap hari juga nggak apa-apa ya, Maaf, itu online atau offline atau online? Online Pak. online Pak. Kalau yang daerah Bekasi itu main ke kantor nggak apa-apa ya, kantor kita lega kok ya. Oh, ada job konektornya ya Kak? Ya, ada. Ya kita kebetulan kita kan link ke perusahaan banyak dan perusahaan juga banyak yang yang nanya-nanya ke kita gitu loh. Bahkan teman-teman ya, ini kita sudah bikinkan salah satu websitenya karyawan lepas digital. Ini nanti kita iklankan ya, karyawan lepas digital ini eh, bentar ya. Nah, ini sudah kita persiapkan ya. Selain dari jaringan saya, ini kita sudah siapkan ya. Tapi teman-teman belum ngisi konten, saya nggak mendesak mereka untuk ngisi konten tentang mereka ya, CV mereka dan lain-lain di sini. Jadi cuman foto aja karena mereka kan sekarang ini lagi belajar, emang bener-bener lagi belajar ya. Nah, ini peserta-peserta yang batch 1 ya. Sudah ada beberapa perusahaan yang nunggu untuk dibantu oleh mereka, tapi kita masih tahan dulu ya. Nah, nanti website ini itu akan kita boomingkan, akan kita viralkan sehingga perusahaan-perusahaan nyarinya ke sini gitu loh. Ya. Kak, untuk yang FB dan Google berbayar, apakah kita harus mendaftar juga? Mendaftar seperti apa ya, kalau boleh tahu? Oke. Job Connector, saya mau belajar Pak, mau cicil aja kapan mulainya ya. Mulai cicil bisa ditransfer malam ini, bisa ditransfer besok gitu kan. Kalau transfer Hmm. malam ini atau besok kita kasih video-video dulu karena kita mulainya pertengahan September ya. Kita Hmm. mulainya pertengahan September karena kan sekarang masih jalan ini yang karyawan digital yang B1 masih jalan gitu kan. Tapi teman-teman udah mulai belajar dari video-video yang kita kasih ya. Ya. Langsung chat aja. Ini nggak ngeling nih Mas Rehan. WA-nya pakai HTTPS depannya. Pakai HTTPS ya, bentar. HTTPS. Kak, untuk FB dan Google berbayar, apakah kita harus mendaftar juga? Jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman kuasai cara settingnya, ya. Nanti untuk budget iklan dan lain-lain, nanti perusahaannya akan bayar. Perusahaannya akan pakai teman-teman. Jadi gini ya, dalam belajar ya kita banyak melihat di luaran sana buka apa namanya ikut ya banyak yang ikut kelas Facebook Ad, Google Ad. Ketika mereka mau praktek nggak punya budget. Ketika mau praktek nggak punya budget mereka. Ya, sementara ya sementara jam terbang itu sangat penting di Google Ad sama Facebook Ad. Nah, kalau kami dulu waktu awal-awal itu banyak sekali mastah-mastah yang sekarang disebut mastah dulu itu dia begini, ada yang mau dibantuin nggak ngiklan, ada yang mau dibantukan nggak usah bayar jasa atau bayarnya dengan doa aja gitu kan, bayarnya dengan doa aja, bayarnya di traktir nasi padang aja, kebanyakan seperti itu. Tujuannya buat apa coba? Tujuannya agar mereka bisa mempunyai jam terbang pakai budgetnya yang dibantuin oleh mereka, ya kan? Nah, sekarang kita ikut workshop Facebook Ads, pas sudah selesai itu bingung, bingung gitu kan, baru nyoba 50.000, baru nyoba 100.000, boncos nggak nyoba-nyoba lagi, ya kan? Tapi kalau kita yang saya sebutkan tadi sedekah ilmu, sedekah ilmu kurang berbagi gitu kan? Ya itu, coba kita berbagi aja. Mau nggak yang saya iniin ya? Saya punya anak magang namanya Adam gitu kan? Dia itu kerja di saya setahun nggak pernah mau digaji. Ya sekarang dia sudah mandiri, sudah menjadi pengajar Facebook Ad, pengajar Google Ad dan bekerja di sana sini untuk nyari pengalaman aja, tapi punya bisnis sampingan, ya. Dia punya anak didik Mas Rehan juga di kantor, ya.
Jadi seperti itu dia belajar gitu loh, cari jam terbang. Dari jam terbang yang dia dapatin, terus pernah juga saya kader untuk ngisi di beberapa perusahaan waktu itu dan dia coba ngisi, sekarang dia nyari 10-20 juta satu bulan dia tidak sulit. Ya, harusnya kapan-kapan dihadiri dia, Mas Rehan, Zoom ini. Iya, iya. Siap, nanti saya hadirin. Nah, Ya, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. ya apa? Perbedaan dengan tempat belajar lain apa ya, Kak? Soalnya masih banding-banding nih. Eh, Perbedaan dengan tempat belajar yang lain. Kalau misalkan pernah belajar di tempat yang lain, yang pertama itu sistem SEO-nya aja itu sudah pasti beda. Sistem belajar kita semuanya beda gitu kan. Lalu setelah itu di sini eh, kita carikan konektor, kita carikan perusahaannya kalau sudah punya ilmunya. Lalu setelah itu kita mentorin juga. Lalu setelah ikut kita batch ini, terus masih nggak bisa, kita bisa ikut batch-batch berikutnya tanpa bayar lagi. Setelah itu networknya, ini kita mau bikin komunitas. Ya, hampir-hampir nggak ada tempat belajar yang lain itu lengkap. Diajarin SEO, diajarin Facebook Ad, diajarin Google Ad, diajarin ini hampir nggak ada. Banyak sekali sih perbedaannya ya, Eh, Mas Andri ya. Nah, Jadi saya sedikit cerita ya. Saya kemarin beberapa bulan lalu ikut kelas Google Ads ya. Ya iseng ikut lah, bayar lumayan. Tapi ujung-ujungnya malah disuruh jualin produknya dia satu. Terus yang kedua, udah dilepas gitu aja. Paling nanya-nanyanya ya di lewat grup. Kalau di sini kan sebenarnya biar kita bisa cepat dapat cuannya malah kita pertemukan dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang butuh jasanya, yang butuh jasa karyawan lepas digital. Jadi menurut saya itu perbedaan paling paling inilah paling relevan lah, paling beda banget. Di mana coba teman-teman belajar terus dikasih kerjaan langsung dikasih project. Menurut saya ini udah beda banget gitu. Berarti lifetime ya, insya Allah lifetime ya Pak ya. apanya? Belajarnya. Oh, kalau sama saya yang udah dari 2 tahun 2000 dulu sampai sekarang masih ada yang belajar sama saya. Alumni-alumni yang udah jadi miliarder sekarang masih sering datang ke sini. Yang namanya belajar biasanya murid sama guru itu harus lifetime, bukan sekedar pas ketemu udah gitu ya. Itu nggak ada ya, kita kalau guru sama murid atau si pengajar sama ini bisa jadi sewaktu-waktu nanti saya yang belajar sama teman-teman. Ya, karena kan kita belum tentu juga gurunya lebih sukses. Ya, belum tentu gurunya lebih sukses. Bisa jadi muridnya yang sukses. Nah, saya yang belajar gitu ya. Jadi ini ya lifetime lah ya. Yang namanya persahabatan, hubungan itu pasti lifetime ya. Bukan hanya sekedar sampai bayar udah selesai gitu ya. Nah, pertanyaan menarik lagi nih Pak. Nah, Website dan SEO bukannya sudah kurang relevan lagi ya Pak? Nah, kita nah, bisa kasih case-nya ini dari Tokped dan Shopee kayaknya Pak. ya ini kemakan dari gosipnya orang-orang yang nggak ngerti SEO. Dia belajar SEO susah, main ini susah, bersaingnya susah, akhirnya mengeluarkan isu seperti itu. Kalau misalkan website di yang sebenarnya adalah teman-teman, kalau teman-teman searching, penting mana website dibandingkan ini ya, penting mana website dibandingkan sosmed, ya. Itu rata-rata kalau ditanya ke ChatGPT, website dulu, ya. Yang salah kaprah itu Indonesia, Indonesia salah kaprah, ya. Nggak tahu siapa yang ngajari. Harusnya ketika kita buka usaha, yang pertama kali yang harus kita bikin itu wajib hukumnya punya website, ya. Misalkan nama usahanya Titik Terang Kreatif gitu kan, tahu-tahu dia nggak bikin website, bikin sosmed aja gitu kan. Sosmed itu numpang. Sosmed itu semua keputusan nggak ada di kita, tapi ada di tempat tumpangan kita itu. Kita nggak masuk, kita nggak mengerjakannya, turun ranking kita. Mereka suka-sukanya menendang kita gitu. Nah, kemandirian itu ada di website ya. Kita coba tes ChatGPT ya. Kalau di luar, dia sebelum buka usaha dia pikirkan nama websitenya ya. Kita coba buka ChatGPT ya. Kita coba tanyakan ya. Saya ingin memulai bisnis ya. Kira-kira media apa, tahapan-tahapan media apa saja yang harus saya ini kan? Saya ingin memulai
bisnis ya. Kira-kira tahapan apa saja yang harus tahapan media apa saja ya, tahapan media apa saja yang harus saya mulai coba aja nanti dibenerin sama nanti dia akan sebutin itu yang pertama riset produk biasanya begitu kan ya penelitian pasar ya benar ya lalu yang kedua dia sebutkan apa lagi di sini hmm, perencanaan bisnisnya gitu kan kita nggak sebut online tadi ya sebut ya yang ketiga pendaftaran bisnis ya ini kalau dia yang keempat promo brand ya online research ya nih ya lihat nih buat website Anda dan buat akun sosmed Anda gitu kan nah terus bandingkan lagi ya penting mana website dengan sosmed nah Anda bisa pakai ini ya jadi eh, pasarnya Google itu pasar yang terluas ya. Pasarnya Google itu adalah pasar yang terluas. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, yang mensukseskan Facebook siapa? Yang mensukseskan Facebook adalah Google. Yang mensukseskan Amazon siapa? Adalah Google. Yang mensukseskan TikTok siapa? Adalah Google. Kalau website nggak penting, Google, TikTok nggak punya website, Facebook nggak bakalan punya website, Amazon nggak punya website, ya itu satu. Lalu ada lagi, sekarang ada lagi isu, bukannya Facebook sudah nggak bagus, bukannya TikTok semua yang bagus. Sekarang pertanyaannya, kenapa TikTok ada iklan di Facebook? Kenapa TikTok ada iklan di YouTube, YouTube. gitu kan? Ini sebenarnya semua kita sebagai pembisnis itu, ya kita sebagai pembisnis itu harus membaca ini semua secara logik, bukan apa kata berita ya bukan apa kata berita. Kalau seandainya website dan SEO sudah kurang relevan lagi, Google tutup, Android tutup itu. Ya, begitu Pak ya. Jadi ini yang pertama itu paling penting kemandirian adalah website, yang kedua baru sosmed. Ya, kalau di sosmed pasti ditanya link bio Anda. Link bio itu apa? Itu website. Ya, dikasih Ada yang nanya lagi nih Pak. ya. Kita diajarin bikin website nggak sih Pak? Enggak ya. Diajarin bikin website nanti teman-teman pada muntah-muntah ya. Karena bikin website itu susah, mendingan udah langsung aja ya. Bagaimana cara ini kalau mau diajarin cara bikin website itu nanti ada. Saya kasih lihat di Facebook saya. Saya itu setiap minggu pagi ngajarin coding. Ini Facebook saya. Teman-teman yang belum berteman silakan ya. Yang belum berteman silakan teman-teman nama Facebook saya. Ini Facebook yang kedua, yang satunya sudah penuh, dan sudah kena hack juga, bukan kena hack, kena hukuman juga ya. Nah ini ada ya SEO GMB 20 hari ikut KLD, baca sampai selesai, bukan lowongan, bukan nggak ada lowongan, tapi ilmu Anda yang miliki tidak sesuai dengan tren sekarang ya. Belajar ini, nah ini, nih minggu pagi nih untuk apa nih? Untuk belajar kode PHP menggunakan ChatGPT. Nah, minggu pagi ini saya suka share ya sampai 1 jam lebih gimana cara ini teman-teman bisa add pertemanan dengan saya. Ini ilmu semua, saya suka sharing-sharing ilmu ya. Kira-kira seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Tidak ada bukunya Pak. Cuman kalau YouTube-nya itu banyak. Bisa lihat YouTube saya itu isinya tutorial semua ya. YouTube saya ini ya tutorial semua isinya. Ini kita tiba aja. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga ketika nanti kita bikin buku panduannya, tapi belum tahu kapan gitu. Kalau buku sih sudah ada, buku umroh sama buku properti, ya itu buku mindset aja. Nah ini YouTube saya ini isinya tutorial semua ya. Acara-acara Zoom kita sama tutorial, ada playlistnya juga ya teman-teman bisa subscribe di sini, ilmunya banyak banget di sini ya. Oke, gitu ya. Berarti Bapak suka baca buku sama dengan saya. Saya kalau disuruh baca baca PDF kurang suka. Kalau baca buku saya suka Pak Harnoto ya.
Sudah cukup jelas ya Pak Andri ya. Dikasih video bisa ditonton terus-menerus ya betul. Kalau masih gaptek kira bisa ngikutin. Sebenarnya karyawan lepas digital itu kita lebih suka nyari yang gaptek. Karena saya kebanyakan yang sukses-sukses yang jadi-jadi itu yang gaptek. Yang gaptek itu dari hasil selama ini saya ngajar itu rata-rata lebih sukses dibandingkan yang nggak gaptek. Yang nggak gaptek itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak protes, terlalu banyak ini dan selalu banyak bandingin. Kalau yang gaptek manut, ya manut ngikutin apa yang kita arahkan jadi. Bahkan ada emak-emak ya, testimoninya ada juga itu ya. Dia sampai bilang ini, apa namanya? Ibu nggak bikin website lagi, nggak usah lah dengan ini aja saya sudah capek. Ini aja saya baru beliin mobil anak saya, terus daftar Haji Plus sudah capek dengan closingan. Dia ngomongnya dengan enteng seperti itu. Dia masih gaptek. Sampai sekarang masih gaptek. Dari itu banyak banget ya. Nanti kalau teman-teman udah bergabung, nanti kita akan ada cerita-cerita banyak sekali ya mengenai pengalaman teman-teman yang lain ya. Oke, Itu berarti Bu Kenny Amalia, ya bisa Bu, teman-teman. Ibu Kenny di mana ya? Ibu Kenny di Hasanah atau di mana ya? Kan kan rata-rata teman-teman Ibu kan pada gaptek semua itu dulu ya. Oke, ya, saya penting. di Kastanah, Pak. Ya, oh Hasanah ya. Ya penting Hmm. ya, penting sekali SEO ya. Karena apa? Eh, saya kasih gambaran seperti ini biar teman-teman berpikirnya lebih apa namanya? Lebih fair gini ya. Eh, Kalau Google bangkrut, ya, kalau Google bangkrut sama Facebook bangkrut, tutup, hilang di Indonesia, ya, sosmed hilang di Indonesia, Google hilang di Indonesia, lalu masuklah mesin pencari baru sama sosmed baru, ya. Kira-kira yang kita akan mendapatkan penghasilan dari mana dulu? Rame dari mana dulu? Dari sosmednya atau dari Google-nya? Dari mesin pencari barunya. Nah, cara kerja kedua media ini beda. Kalau mesin pencari itu dia ngambil data. Dia walaupun kita nggak daftarin, dia akan ambil data kita, akan ambil data kita dengan rakusnya, terus tahu-tahu data kita sudah ada di mesin pencari tersebut. Tapi sosmed, kalau kita nggak posting, data kita nggak bakalan ada. Jadi kita harus tanam dulu, urus dulu, ini dulu, apa dulu, cari pertemanan dulu dan lain-lain baru sampai. Tapi kalau Google, kalau mesin mencari dia rayapi, ya robotnya itu datang ke website kita, data-data kita diambil. Nah, tahu-tahu kita sudah ada di situ. Sama dengan teman-teman nggak pernah daftarin ke Bing misalkan, websitenya nggak pernah didaftarin ke Bing, coba searching, tahu-tahu website teman-teman di Bing itu ada. Nah, lalu bedanya lagi, kalau SEO, kalau mesin pencari, ya kita optimasi tahun ini, ya kita optimasi bulan ini untuk beberapa tahun kemudian. Tapi kalau sosmed, kita kalau nggak posting setiap hari nyungsep, ya. Nah, jadi yang disebut aset digital mana? Yang disebut aset digital adalah website dan mesin pencari tersebut. Karena kita kerja sekali, panennya berkali-kali. Ya, ada beberapa teman-teman yang dia bikin website tahun 2016 sampai sekarang setahun sekali aja cuman update satu produk itu sampai sekarang panen. Nah, itu tidak terjadi di sosmed. Ya, kalau nggak diposting-posting itu habis. Nah, lalu kita sebagai pembisnis, kita sebagai pemain online, pemilik ilmu ini, kita nggak usah milih-milih, kita pelajari semua ilmu, kita mainkan semua, ya kan? Karena apa? Ya, kalau kita mengikuti sejarah, Facebook sukses sukses oleh Google, TikTok sukses oleh Facebook, Amazon sukses oleh Google, ya YouTube sukses oleh Google, TikTok sukses oleh ini. Nah, kita sukses oleh siapa? Kita sukses oleh semuanya. Kita sukses oleh semuanya. Kalau kita milih-milih, berarti kita membuang potensi gitu ya. Oke. Wah, ini udah pernah, oh ini Mas Rehan yang nanya. Jadi saya pernah ngajarin bukan nggak bisa nyalain laptop, nggak bisa megang mouse. Saya suruh anak saya ngajarin main game dulu. Ya,
main game dulu tuh, akhirnya megang mouse sana sini main game. Setelah dia pinter main game, lancar megang mouse-nya gitu kan, akhirnya sampai sekarang dia bisa gitu ya. Ada itu ceritanya ya. Pak, kita diajarin bikin website nggak? Ya, kalau di luar dari apa namanya, di luar dari kelas yang resmi, itu insya Allah saya ada sharing-sharing seperti itu. Ajarin bikin landing page dan lain-lain, Pak Willy ya. Bisa kita mulai belajar malam, ya, oke. Tenang aja, ada video-video yang ditonton untuk informasi detail, oke. Ya teman-teman yang mau bergabung, ya bisa nyicil ya, bisa nyicil ya teman-teman, langsung aja hubungi Mbak Tika ya. Nyicil untuk booking dulu apa dan lain-lain, silakan hubungi Mbak Tika ya. Berarti kita belajar memaksimalkan perusahaan yang sudah punya website ya Pak ya. Perusahaan yang gini loh, Pak Willy ya, perusahaan yang sudah punya website itu apa namanya bisa kita bantu. Ini rata-rata kebanyakan perusahaan yang ingin banyak website, Pak Willy. Sekarang itu perusahaan kalau cuma punya satu website berarti dia cuma satu di antara ribuan kompetitornya. Nah, kita punya program namanya Kepung Pasar. Nah, saya kasih lihat ya. Insight-insight yang seperti ini tidak pernah diajarkan di luaran sana. Ya, misalkan kita searching nih ya, jual setir Pajero di Bekasi misalkan ya. Nah, ini ya, kita sharing kepada perusahaan tersebut, kita mengajak perusahaan tersebut untuk jangan hanya main satu website. Mainlah banyak website ya. Karena ya kompetitor Anda setiap saat itu bertambah. Maka untuk mengalahkannya, Anda ciptakan kompetitor Anda sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini yang jual setir Pajero ini dia menciptakan kompetitornya sendiri. Dongkrak usaha dia pasang. Dongkrak bisnis ini punya dia juga. Di sini aksesoris mobil ini punya dia juga. Jual setir mobil ini punya dia juga. Ini punya dia juga. Ya, mana lagi? Ya. Ini masih punya dia juga. Ini masih punya dia juga. Ya, ini masih punya dia juga. Oke. Nah, saya mau kasih lihat lagi, kita punya platform ya. Ya, punya platform. Saya mau kasih lihat teman-teman bahwa di kita itu sharing kepada perusahaan, mengajak perusahaan itu untuk jangan punya hanya satu website saja. Gitu ya. Mana ini Almira travel.panels sebentar ya. Nah, saya coba login dulu. Ini dia punya berapa website ya? Dalam satu dashboard, teman-teman, ya. Ini nanti teman-teman akan diajarin juga. Dalam satu dashboard, ya. Ini input produk misalkan dia ya. Websitenya ada berapa nih? Nah, ini websitenya semua ada 100 nih. Ya. Ini websitenya. Kita entry begini, ya. Nah, ini list domainnya. Oh, ada berapa? Ada 100 ya. Nah, jadi yang sudah punya website itu wajib bikin website lagi kalau sama kita. Ya. Nah, kalau dia bikin website banyak kan kerjaan teman-teman jadi banyak juga gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Finalnya nanti setelah ikut ini, mahiri ilmu semua itu sampai berapa persen? Dengan pertemuan 20 kali pertemuan dan berapa jam sekali pertemuan? Tolong sebutkan lagi ilmu-ilmu atau skill yang dipelajari nanti. Oke. Ya, yang pertama itu dipelajari SEO, yang kedua itu dipelajari Google My Business Map, yang ketiga itu Google Ads, yang keempat itu Facebook Ads, ya, yang kelima itu IG Ads, lalu setelah itu organiknya, ya, copywriting, membuat landing page dengan ChatGPT dan lain-lain, itu yang terakhir itu yang pernah pernik itu saya yang ngisi. Ya, lalu disarankan adalah mahirkan dulu SEO. Ya, mahirkan dulu SEO. Kenapa SEO? Karena SEO itu tanpa kendala, nggak terkendala harus ada budget iklan, nggak terkendala harus ada akun dulu gitu kan, karena website sudah kita siapkan. Lalu ketika kita udah mahir SEO, nyari customer itu enak banget ya.
Customer SEO itu lebih awet dibandingkan customer sosmed. Customer sosmed kontrak sama kita itu bisa setelah ads-nya selesai udah. Kalau ads-nya lagi nggak bagus dia berhenti sama kita. Tapi customer SEO dia akan terus-menerus sama kita. Ya, maka untuk mendapatkan cuan jangka panjang itu mahirkan dulu SEO-nya. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Kenapa harus SEO-nya? Karena kalau SEO itu kita kerjanya lebih ringan, ya. Saya optimasi beberapa website itu saya hanya mengerjakan ya enggak 1-2 hari dan itu apa namanya kuatnya sampai 7 tahun sampai sekarang. Kalau SEO seperti itu, kalau kita udah bener di awal, itu kuatnya benar-benar lama gitu, ya. Nah beda kalau sosmed, sosmed itu ngabisin capek gitu ya. Tapi karena Indonesia sudah di ini dengan sosmed, sudah di brainwash sama sosmed ya, sosmed harus kita kuasai juga gitu loh. Ya, sosmed harus Semua. kita kuasai juga. Jadi kita nggak usah milih-milih ya, kita harus bisa semua ya. Dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, sampai sekarang saya belum pernah ikut workshop SEO, saya belum pernah juga ikut workshop yang namanya Facebook Ad. Saya belum pernah ikut workshop untuk digital marketing. Sama sekali saya belum pernah ikut workshop. Semuanya saya autodidak. Rumus-rumus SEO yang nanti akan teman-teman pelajari itu formula dari saya semua. Ya, teknik-teknik apa namanya yang saya pelajari di Facebook Ad ya, kalau Facebook Ad, Google Ad itu yang ngajar Mas Rehan apa dan lain-lain. Kalau saya ngabisin sampai miliaran, di atas 10 miliar untuk Facebook Ad, saya belajarnya sama tukang obat, tukang tukang obat pinggir jalan. Nanti di materi terakhir itu saya akan cerita bagaimana udahlah kalian jangan mikirin pelajaran-pelajaran yang sulit kalian untuk pikirkan nih cara main sederhananya. Di minggu keempat itu saya buka mindsetnya bahwa jualan di online itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah pikiran kita. Kita merasa sulit, kita merasa malas dan lain-lain. Ya, itu di terakhir itu saya ngisi ya. Saya ngisi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Saya belum pernah ikut yang namanya kelas-kelas ini ya. Kalau kelas-kelas bisnis saya sering ya. Saya ikut IBF, saya ikut GBC ya, saya ikut apa tuh CS ya, customer service, tapi kelas-kelas digital saya nggak pernah ya. Karena saya basicnya programmer ya. Saya basicnya programmer walaupun programmernya juga autodidak. Oke, apa lagi pertanyaan? Udah saya balas-balasin sih, Pak. Sudah dibalas ya. Iya, Oke, paling ini, teman-teman Pak. ya. Cerita, Pak, cerita bisa megang 100 perusahaan, bagaimana ngatur waktunya, Pak? Apa karena jam terbang juga, Pak? Oh, cerita kita punya Max Tool. Kita punya Max Tool. Max Tool itu kita sekali 2 jam kita mengerjakan konten itu ya. Ini Max Tool teman-teman akan diajarkan Max Tool ini bukan di pas kelas ya. Bukan pas kelas tapi pas di luar resminya ya. Nah, kita punya Max Tool. Ini saya belum logo tadi ya. Max Tool ini ya. Hmm, Maxul ini kita bisa apa namanya membuat 1.000 konten ya, kita membuat 1.000 konten dan unik tidak terduplikat dalam waktu berapa ya, ya dalam waktu ya 1 jam lah ya. Terus ini untuk banyak website juga ya. Makanya kalau yang 100 website tadi itu saya ngisinya bukan ngisi satu-satu ya teman-teman ya. Nah nanti ini juga jadi job desk-nya teman-teman jualan konten. Kalau nggak salah ada juga nih jualan konten videonya. Sebentar tak cari ya, tak cari. Max tuh, tak cari ya. Kandisa Putrana. Ini ada yang, bentar ya, saya jadi ingat ada mana ini yang jualan. Nah ini nih, bikin konten dengan Maxul ya. Dia sampai terakhir itu dapat berapa puluh juta ya sekarang ini. Ya.
Nah, oke. Ya teman-teman, Maxtool itu harganya berapa gitu ya? Dan sebenarnya Maxtool sekarang sudah tidak kita jual, hanya kita berikan kepada jaringan-jaringan kita aja. Maxtool kita tidak jual ya. Kenapa kita tidak jual? Karena memang, nah, kok mati? Jangan-jangan domainnya udah lupa kita apa? Enggak, ini masih kayaknya. Ya. Maxtool itu kita sudah tidak jual, tapi kita kasihkan ke jaringan-jaringan kita, anak-anak didik kita, dan seterusnya nih. Maxtool itu harganya segini, ya 10 juta. Itu nanti teman-teman dibagikan gitu ya. Karena untuk mengerjakan proyek-proyek yang dari kita juga ya. Nanti bisa buka lah di tempat masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira dari teman-teman di sini siapa yang mau bergabung ya, siapa yang mau bergabung? Yang ini batch 2 itu sebentar lagi akan kita mulai, 15 hari lagi akan kita mulai. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk bergabung di batch 2 gitu kan. Kalau misalkan teman-teman lewat, nanti itu masuknya ke batch 3 bulan September, Oktober lagi gitu ya. Monggo silakan yang ingin bergabung, silakan teman-teman daftar dulu, daftar kasih DP dulu, nyicil boleh gitu ya. Nyicil boleh. Silakan. Kira-kira ya. Coba di komen atau ini raise hand teman-teman, saya ingin melihat siapa aja teman-teman yang mau bergabung di sini. Ya teman-teman semuanya bisa Ya, raise hand. Pak Andri Kurniawan mau, dia sudah raise hand ya. Siapa lagi? Ini ada sebagian yang sudah ini ya, yang sudah bergabung saya lihat ya. Oke, siapa Betul. Pak Oto ya, Pak Oto bergabung ya, Pak Oto bergabung. Siapa lagi? Saya mau. Ibu Kenny Ya, betul. bergabung ya. Terus siapa lagi? Ya, Saya Pak teman-teman, kapan lagi Sumiatla nih? bergabung ya. Nanti ini sudah ditandain ya Pak Sumitra bergabung gitu ya. Monggo silakan boleh nyicil ya, boleh nyicil. Oke, nanti tanyakan langsung kepada Bu Tika nyicilnya seperti apa gitu ya. Oke, ada lagi? Nanti di sini teman-teman yang bergabung nanti kita akan masukkan dalam satu grup ya. Di grup itu benar-benar rame banget belajarnya ya. Gunakan kode kupon yang mana gitu ya. Langsung aja ini Mas Rehan langsung ke WA atau kemana? Langsung ke WA aja kalau ingin tanya-tanya langsung tanya-tanya dulu ya. Oh, WA-nya ada kok, tadi udah saya kasih. Tadi ada Iya, Mbak Tika juga di sini deh. iya, ya. Langsung ke WA gitu ya. Teman-teman silahkan ya yang ingin bergabung ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau misalkan ada keinginan tinggi untuk bergabung ya, silakan WA Mbak Tika gitu ya. Pak Oto angkat tangan, Bu Kenny, oke. Pak Afriandi, Pak Pak Afriandi Priandi mah udah ikut. sudah ikut ya. Oh, dia bolos Ya, nih. Wah, ini bolos nih sekarang ya. Dia bolos nih. sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Oh, sudah Aduh, selesai ya. selesai. Masuk ke sini ya. Sudah selesai ya. Oke. Ya, cerita dong Pak Afriandi. Cerita gimana materinya awal-awal sampai Kayaknya sekarang. seru. Seru ya, sudah siap ya. Ya, Tapi ingat SEO-nya harus diperdalam karena yang lagi ngantri itu job-job dari SEO dulu ya, Pak. ya. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Pak Harnoto insya Allah ikut ya. Oke, teman-teman nanti untuk Kalau mau nanya dong Pak, ya apa? kira-kira kalau misalnya saya mau masukin nanti anak saya gitu, gimana Pak? Boleh nggak sih? Ada beberapa yang orang tuanya masukin anaknya. Dan anaknya lebih gesit, lebih gesit saya lihat ya. Eh, Jadi ya lebih gesit belajarnya.
Jadi sebenarnya nggak ada batasan Nggak umur ada ya. nggak ada Siapapun bisa batasan, belajar di sini ya. nggak ada batasan umur. Dan untuk kepentingan bebas ya, mau kepentingan untuk bisnisnya sendiri silakan, yang kepentingan untuk apa namanya, untuk jadi karyawan dulu silakan, yang kepentingan untuk buka kelas sendiri juga silakan ya. Kepentingannya yang penting dapat cuan ya, seperti itu ya. Oke ya. Nah, nanti semuanya bergabung. Wah, Bu Luciana juga baru nongol saya lihat ini. Ya, Nah, dulu sih gimana kabarnya? ya. Baik, Pak. Maaf, Ya. abis ini tadi Kak ada penguburan keluarga, Pak. Maaf, Pak, Oh terlambat. iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, Tapi kalau Bu Lucy nggak boleh gabung. iya, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya, karena Bu Lucy sudah pasta ya, tapi keren juga, Bu, ya. Untuk pengkaderan, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Ya, Bu Lucy ini salah satu mitra kami ya di Dongkrak Properti, teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti hubungi Mbak Tika ya, hubungi Mbak Tika yang ingin gabung. Terus yang ingin banget gabung, tapi dananya ini kita nanti akan ada ini ya. Tapi ada ada syarat-syarat dan ketentuannya ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kesimpulannya nih ya buat teman-teman yang mau melatih lagi, belajar lagi tentang digital marketing, ya boleh. Atau mau biar dapat penghasilan tambahan dari di luar pekerjaan aslinya juga bisa. Intinya kita memberikan inilah solusi buat teman-teman biar bisa belajar digital marketing. Nanti akan kita pertemukan juga nantinya dengan proyek kita berikan proyek-proyeknya lah gitu. Tapi tetap tidak langsung karena kita lihat juga kapasitas dari teman-teman yang pasti insya Allah ketika teman-teman udah menguasai skillnya, insya Allah bisa lah. Oke, nah di situ saya udah kasih link pendaftaran ya buat teman-teman yang bisa ngeklik ke WA-nya Mbak Tika, monggo silahkan langsung atau misalnya nggak bisa ngeklik WA-nya, bisa langsung klik link yang satunya lagi. Untuk kode kupon dikosongin aja nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman sekali lagi saya buat yang mau mendaftar silahkan chat Mbak Tika dengan link https://wa.me atau jika tidak bisa langsung ke link yang satunya lagi dan kosongkan saja kuponnya agar bisa langsung nanti terkoneksi dengan nomornya Mbak Tika seperti itu. Oke, jangan dilewatin kesempatan ini. Yang penting teman-teman daftar segera. Bonusnya teman-teman bisa langsung belajar lewat video-videonya dulu. Mungkin nanti bisa langsung tanya-tanya juga di grup itu ya. Dan kebetulan saya juga nanti sebagai pengajarnya nanti kita ketemu. Insya Allah saya buka lah trik-trik saya yang saya pelajari selama 7 tahun belajar digital marketing ini. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Pak Putra atas malam ini. Semoga saya harap teman-teman di sini bisa semangat juga, daftar dan semangat belajarnya juga nantinya ya. Oke. Oke, sekian dari saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.